Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah desa kecil yang terlihat damai, seorang petani bernama Sutarman hidup dalam bayang-bayang ketidakpuasan. Meskipun memiliki keluarga yang dicintainya, istri yang setia, Marni, dan putri yang manis, Sari, hati Sutarman selalu merindukan lebih banyak. Suatu hari, pertemuannya dengan Kiai Malik, seorang ulama karismatik, membuka jalan menuju kekayaan yang tidak pernah ia impikan sebelumnya, namun dengan harga yang mungkin lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Terjerat dalam janji pesugihan, Sutarman merasakan betapa cepatnya hidupnya berubah, meskipun bayang-bayang gelap mulai mengintai. Di sisi lain, ada Rudi, rival yang tak henti-hentinya mengincar kelemahan Sutarman, berusaha menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun. Ketika sebuah masjid megah yang didirikan dari hasil pesugihan hampir siap diresmikan, bencana menerjang. Bangunan itu runtuh, menimbulkan luka dan kehilangan yang mengerikan. Saat Sari terbaring sakit, Sutarman dihadapkan pada dilema yang mengoyak jiwanya. Berapa jauh ia bersedia pergi untuk menyelamatkan putrinya? Dalam perjalanan menuju penebusan, ia harus menghadapi kegelapan yang telah ia pilih sendiri. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Sutarman berdiri di depan gubuknya yang sudah hampir roboh, menatap jalan tanah merah yang penuh debu. Setiap hari, ia melihat ke arah yang sama, berharap ada perubahan. Sesuatu yang bisa membawa keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan yang seakan tak berujung. Tangan-tangannya yang kasar menggenggam erat cangkul, tapi bukan karena ingin bekerja lagi. Ia muak. Tak peduli seberapa keras ia bekerja, sepertinya tidak pernah cukup. Tanah yang digarapnya hanya memberi sedikit hasil, cukup untuk makan sehari-hari, tetapi tidak cukup untuk menutupi hutang-hutangnya yang terus bertambah. Di belakangnya, terdengar suara istri Sutarman, Marni, sedang berteriak memanggil anak-anak mereka untuk sarapan. Suara Marni selalu menggema di dalam rumah kecil mereka setiap pagi. Marni adalah perempuan yang kuat, tangannya selalu sibuk, entah mencuci pakaian, memasak, atau menjaga anak-anak. Tetapi hari ini, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya, seperti ada yang terpendam di balik tiap katanya. "Pak, sudah waktunya kita bicara soal hutang-hutang itu. Aku tak bisa lagi hidup begini," kata Marni setelah akhirnya duduk di meja makan dengan tatapan yang lelah. Sutarman mengangguk pelan, matanya menatap nasi di piringnya tanpa selera. Ia tahu apa yang akan dibicarakan Marni. Soal hutang pada Pak Leman, rentenir di desa yang terkenal suka memeras para petani kecil. Mereka telah meminjam uang darinya berbulan-bulan yang lalu, berharap bisa menambah modal untuk sawah yang hampir kering, tapi hasilnya nihil. Dan sekarang, Pak Leman mulai menagih dengan lebih agresif. "Kita harus cari jalan lain," kata Marni. "Kita tak bisa terus begini, Tarman. Anak-anak kita butuh lebih dari sekadar makan nasi dengan garam." Budi, anak sulung mereka yang berusia 16 tahun, duduk di sudut ruangan, wajahnya penuh ketidakpuasan. Ia mendengar percakapan itu setiap hari dan semakin muak. Di sebelahnya, adiknya yang masih kecil, Sari, menghabiskan makanannya dalam diam. Terlalu muda untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, namun bisa merasakan ketegangan di udara. "Aku tahu, Marni," jawab Sutarman akhirnya, suaranya terdengar berat. "Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah mencoba segalanya." Marni menarik napas panjang, menahan amarah yang sudah lama ditumpuk. "Kalau begitu, coba yang lain. Cari pekerjaan di kota atau mungkin kita jual sebagian tanah ini." "Jual tanah?" Sutarman tersentak, matanya membelalak. "Itu tanah warisan keluargaku." "Tidak, Marni, aku tak bisa menjualnya."
Kita juga tak bisa terus hidup begini, sergah Marni cepat. Kali ini nadanya lebih tajam. Setiap hari kita hanya makin terpuruk. Mau sampai kapan kita seperti ini? Sutarman terdiam. Ia tahu Marni benar. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia merasa terjebak, seperti seekor tikus dalam perangkap yang semakin mencekik. Malam itu, Sutarman duduk di luar gubuk, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Suasana desa sudah sepi, hanya suara jangkrik yang menemani. Hawa dingin menusuk tulang, tetapi ia tidak peduli. Pikirannya melayang jauh, mengingat segala nasihat yang pernah diberikan kepadanya oleh Kiai Malik. Kiai Malik selalu mengingatkannya untuk tidak tergoda dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh orang-orang tak dikenal, terutama yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Namun, malam ini, nasihat itu terdengar samar. Beberapa hari yang lalu, Sutarman mendengar kabar dari salah satu tetangganya, Parman, tentang orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya setelah berkunjung ke sebuah dukun di luar desa. Dukun itu bukanlah dukun biasa. Ia dikenal memiliki kemampuan luar biasa, mampu memberikan kekayaan secara instan kepada siapa saja yang bersedia mengikuti ritual-ritualnya. Sutarman awalnya tidak percaya, tapi semakin hari, bayangan tentang kekayaan itu semakin menghantuinya. Parman bercerita bahwa beberapa orang yang ia kenal, termasuk Pak Karta yang dulunya miskin, kini hidup berkecukupan setelah bertemu dukun tersebut. Rumahnya yang dulu hampir roboh, kini telah direnovasi dengan megah. Sutarman melihat sendiri perubahan itu, dan meskipun hatinya merasa ada yang tidak beres, ia tidak bisa menghilangkan godaan untuk mengetahui lebih banyak. Dan malam ini, setelah perdebatan panjang dengan Marni, godaan itu semakin kuat. Sutarman akhirnya memutuskan, ia akan pergi menemui dukun itu. Pagi hari berikutnya, Sutarman berpamitan kepada keluarganya dengan alasan mencari pekerjaan di kota. Marni tidak curiga, hanya berharap suaminya bisa membawa pulang kabar baik. Dengan tas kecil di punggung, Sutarman berjalan ke arah utara, menuju desa yang sudah lama terkenal dengan kisah-kisah mistis. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Sutarman harus melewati hutan lebat yang penuh dengan pohon-pohon tua yang seolah-olah hidup. Langkahnya semakin berat, terutama ketika ia mulai mendengar bisikan-bisikan samar dari balik pepohonan. Ia tak tahu apakah itu hanya angin atau sesuatu yang lebih. Namun, dorongan untuk terus maju semakin kuat. Di dalam dirinya, ia merasa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Setelah berjam-jam berjalan, Sutarman akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik semak-semak. Gubuk itu terlihat tak terurus, dengan atap yang hampir runtuh dan dinding yang berlumut. Namun, begitu Sutarman mendekat, ia bisa merasakan aura yang sangat kuat memancar dari tempat itu. "Masuklah," suara berat terdengar dari dalam gubuk, meskipun Sutarman belum mengetuk pintu. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu dan masuk. Di dalam, duduk seorang pria tua berambut putih panjang, dengan mata tajam yang menatap langsung ke arahnya. Dukun. Itu tampak seperti seseorang yang telah hidup selama berabad-abad, dengan aura misterius yang membuat Sutarman merasa kecil di hadapannya. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanya dukun itu dengan suara yang dalam dan bergema di seluruh ruangan. Sutarman terdiam sejenak, merasa kata-kata terjebak di tenggorokannya. Namun akhirnya, dengan suara gemetar, ia menjawab, Aku butuh kekayaan. Aku ingin mengubah nasib keluargaku." Dukun itu tersenyum tipis, seolah-olah sudah mengetahui jawaban itu sejak awal. "Kekayaan, ya? Banyak yang datang ke sini mencari hal yang sama. Tapi tahukah kau, ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan itu?" Sutarman mengangguk. Ia sudah mendengar kabar tentang tumbal yang harus diberikan sebagai gantinya. Namun dalam benaknya, ia berharap tidak ada yang terlalu buruk. Mungkin hanya persembahan kecil atau ritual sederhana. Ia siap melakukan apa saja demi keluarganya. Dukun itu berdiri perlahan, mendekati Sutarman. "Kalau begitu, bersiaplah. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, semua ada akibatnya." Sutarman tak berkata apa-apa lagi.
Ia hanya ingin segera keluar dari kemiskinan. Dan pada saat itu, ia tidak peduli apa yang akan terjadi nanti. Beberapa hari setelah kembali ke desanya, hidup Sutarman mulai berubah. Ia menemukan emas tersembunyi di tanah yang dulu dianggapnya tidak berguna. Bisnis pertanian kecil yang ia kelola tiba-tiba meledak. Orang-orang mulai datang untuk membeli hasil panennya dengan harga tinggi, bahkan di luar dugaan. Sutarman menjadi semakin kaya, dan desas-desus tentang kekayaannya menyebar dengan cepat di seluruh desa. Marni dan anak-anaknya juga merasakan perubahan itu. Rumah kecil mereka segera direnovasi menjadi lebih besar dan nyaman. Budi yang awalnya merasa malu dengan kemiskinan keluarganya, kini bisa berjalan dengan bangga di depan teman-temannya. Sari juga mendapatkan baju baru dan mainan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Sutarman mulai merasakan ada yang tidak beres. Setiap malam, Sutarman mulai dihantui mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat orang-orang yang ia kenal, tetangga, teman, bahkan keluarganya sendiri, tergeletak di tanah, seolah-olah tewas dengan cara yang mengerikan. Terkadang, ia mendengar bisikan-bisikan samar yang mengingatkannya tentang kesepakatan yang telah ia buat dengan dukun. Tapi Sutarman mencoba mengabaikannya. Suatu sore, saat Sutarman duduk di depan rumah barunya yang megah, dikelilingi oleh anak-anaknya yang ceria, suasana hati Sutarman tidak secerah yang terlihat. Ia terus memikirkan mimpi-mimpinya yang menakutkan. Meski semua orang memuji kesuksesannya, dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, rasa tenang yang selama ini ia cari. Ketika Marni keluar dari rumah dengan keranjang berisi sayur-sayuran, wajahnya berseri-seri. "Lihat Tarman, kita bisa mengundang orang-orang untuk merayakan semua ini. Kumpulkan tetangga dan teman-teman kita. Kita bisa mengadakan syukuran besar." Sutarman tersenyum tipis, tetapi dalam hati, ia merasa beban berat. "Ya, kita akan lakukan itu Marni, tapi mungkin kita perlu mempertimbangkan beberapa hal." "Sutarman, lihatlah sekeliling kita. Kita tidak perlu khawatir tentang hutang-hutang lagi. Kita sudah berhasil." Marni berkata dengan penuh semangat. Tetapi Sutarman hanya bisa mengangguk. Hari demi hari berlalu, dan Sutarman semakin merasa terjebak antara kebahagiaan yang tampak dan ketidakpastian yang mengintai. Mimpi buruknya tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat bayangan anaknya, Budi, terjatuh dan dikelilingi oleh api. Budi berteriak memanggilnya, tetapi Sutarman tidak bisa menjangkau anaknya. Setiap kali ia terbangun, peluh membasahi tubuhnya, dan perasaan bersalah semakin menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Sutarman berusaha tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Suara itu membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Dia keluar untuk memeriksa dan mendapati Kiai Malik berdiri di depan rumahnya dengan wajah serius. Kearifan yang biasa terlukis di wajah Kiai kini tampak berkerut, seolah-olah dia membawa beban berat. "Sutarman, bisakah kita bicara?" Kiai Malik bertanya. Nada suaranya tenang tetapi tegas. Sutarman mengangguk dan mengundang Kiai masuk. "Ada apa Kiai?" Kiai Malik duduk di kursi, menatap Sutarman dengan pandangan tajam. "Aku mendengar tentang keberhasilanmu. Semua orang memujimu. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kau bisa mendapatkan semua itu?" Mata Sutarman seketika membulat. Aku bekerja keras Kiai. Pertanian kami mulai membuahkan hasil." Kiai Malik menggelengkan kepala. "Jangan berbohong padaku Sutarman. Kau tahu bahwa jalan menuju kekayaan tidak selalu lurus. Ada harga yang harus dibayar, dan aku khawatir kau telah membuat kesepakatan yang keliru." Sutarman merasa tertekan, tetapi ia tidak ingin mengaku. "Kiai, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluargaku." "Apakah kau bersedia untuk membayar harga itu Sutarman?" Kiai Malik bertanya. Nada suaranya semakin serius. "Mungkin akan ada hal yang lebih berharga yang hilang, yang tidak bisa kau beli kembali." Sutarman menatap Kiai Malik dengan mata penuh keraguan. "Apa maksudmu?" Kiai Malik memandang ke arah Budi dan Sari yang sedang bermain di halaman. "Jangan sampai mereka menjadi tumbal dari ambisimu. Jika kau tidak menghentikannya, kau akan kehilangan lebih dari sekadar uang." Sutarman merasa hatinya bergetar. Kata-kata Kiai Malik menghantuinya.
Aku tidak ingin kehilangan mereka, Kiai. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa memberitahu apa yang harus kau lakukan. Tapi ingatlah, jalan yang kau pilih saat ini memiliki konsekuensi. Jika kau ingin menebus semua ini, carilah jalan yang benar dan tinggalkan jalan gelap itu. Sutarman terdiam, hatinya penuh dengan pertentangan. Dia merasa putus asa, terjebak dalam jaring keserakahan dan ketakutan. Setelah pertemuannya dengan Kiai Malik, Sutarman berusaha untuk tidak memikirkan pesugihan yang telah ia jalani. Namun mimpinya terus menghantuinya. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat Budi berdiri di tepi jurang, berteriak meminta pertolongan. Sutarman berlari, tetapi tidak pernah bisa menjangkau putranya. Pagi harinya, Sutarman terbangun dengan terengah-engah. Marni yang terbangun melihat suaminya dalam keadaan panik. "Ada apa, Tarman? Kau bermimpi buruk lagi?" Sutarman hanya bisa menggelengkan kepala. "Hanya mimpi biasa, Marni, jangan khawatir." Tetapi Marni tidak percaya. Ia tahu suaminya sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar mimpi. "Tarman, jika ada yang mengganggu pikiranmu, ceritakan padaku. Kita bisa menghadapi ini bersama." Sutarman menarik napas dalam-dalam. Ia merasa semakin terjebak antara keinginan untuk menjaga keluarganya dan rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. "Aku hanya merasa kita harus lebih hati-hati. Ada sesuatu yang aneh." Marni menatapnya dengan khawatir. "Kau tidak pernah berkata seperti ini sebelumnya. Apa kau merasa ada yang tidak beres dengan kekayaan ini?" Sutarman menggeleng. "Aku tidak tahu, Marni. Tapi Kiai Malik mengatakan aku mungkin harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat." Marni terlihat semakin bingung, tetapi Sutarman tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Ia merasa berjuang sendirian melawan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Kekayaan Sutarman terus tumbuh, dan semakin banyak orang datang untuk mengunjunginya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang berhasil, tetapi semakin banyak orang yang meragukan asal-usul kekayaannya. Salah satu dari mereka adalah Rudi, teman lama Sutarman, yang kini telah menjelma menjadi musuh. Rudi selalu merasa cemburu terhadap Sutarman, dan kini, dengan kedatangan kekayaan yang begitu cepat, ia melihat kesempatan untuk mempermalukan Sutarman. Suatu sore, di tengah perayaan yang diadakan Sutarman, Rudi berdiri di depan kerumunan, menantang. "Bagaimana mungkin Sutarman si miskin bisa tiba-tiba menjadi kaya? Apakah kau tidak merasa ini aneh, kawan?" Tanyanya dengan nada sarkastik. Sutarman merasakan kerongkongannya kering. "Aku bekerja keras, Rudi. Ini semua dari hasil pertanian kami." "Oh, jadi kau ingin mengatakan semua orang di desa ini bodoh dan tidak bisa melihat apa yang kau lakukan?" Rudi terus menggoda. "Atau mungkin kau memiliki bantuan dari pihak lain? Siapa yang kau bayar untuk semua ini?" Kerumunan mulai berbisik-bisik, dan Sutarman merasakan tekanan di dadanya. "Aku tidak perlu menjelaskan semuanya kepada kalian. Jika kalian tidak percaya, itu bukan urusanku." Rudi tersenyum lebar. "Tentu, tetapi ingatlah, semua orang di desa ini memiliki mata dan telinga. Suatu saat, kebenaran akan terungkap, dan saat itu datang, tidak ada yang akan mengampunimu." Sutarman terdiam, seolah dikhianati oleh teman yang pernah ia anggap dekat. Ketegangan di udara semakin membara, dan Sutarman merasa terjebak di dalam jaring yang semakin sempit. Ia berusaha untuk tidak terpancing, tetapi kata-kata Rudi terus menghantuinya. Beberapa minggu berlalu, dan suasana di desa semakin tegang. Sutarman semakin merasa tertekan, apalagi setelah Kiai Malik mengingatkannya lagi tentang konsekuensi dari kesepakatannya. Ia merasa beban yang semakin berat, dan tidak bisa tidur nyenyak. Di tengah malam, ketika semua orang di rumah sudah terlelap, Sutarman terbangun lagi karena mimpi buruk yang menyiksanya. Ia melihat Budi tergeletak di tanah, dan dalam mimpi itu, Sutarman bisa merasakan betapa nyawanya sedang diambil. Saat ia berlari untuk menyelamatkan putranya, seolah ada sesuatu yang menghalanginya, menjadikannya tak berdaya. Ketika pagi tiba, Sutarman merasa sudah tidak bisa menahan lagi. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Marni tentang mimpinya. "Marni, aku tidak bisa terus begini. Mimpi-mimpiku semakin buruk. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita." Marni melihat suaminya dengan khawatir.
Apa kau sudah berpikir untuk kembali menemui Kiai Malik? Mungkin dia bisa membantumu. Sutarman menggelengkan kepala. Aku sudah terlalu jauh, Marni. Apa yang bisa aku katakan padanya? Aku sudah terjebak dalam kesepakatan yang mengerikan. Marni menggenggam tangan Sutarman, berharap bisa memberi ketenangan. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama. Kita harus mencari jalan untuk mengakhiri semua ini sebelum terlambat. Tetapi Sutarman merasa terjebak dalam labirin kegelapan, tidak tahu arah untuk keluar. Ia merasa semakin dekat dengan kehancuran. Suatu hari saat Sutarman sedang bekerja di ladang, ia dikejutkan oleh berita buruk. Sari, putri mereka yang masih kecil, tiba-tiba jatuh sakit. Ia demam tinggi dan tidak mau makan. Sutarman dan Marni panik dan membawanya ke dukun desa, berharap ada jalan keluar. Di sana, dukun desa memeriksa Sari dengan seksama. Anak ini terpapar energi negatif. Ada sesuatu yang tidak beres, ujarnya. Kau harus segera menghentikan apapun yang kau lakukan, Sutarman. Sutarman merasakan hatinya mencelos. Apa yang kau maksud? Apakah ini karena kekayaanku? Dukun itu menatapnya tajam. Ya, setiap tindakanmu memiliki konsekuensi. Jika kau tidak menghentikan ini, bukan hanya Sari yang akan menderita. Seluruh keluargamu akan membayar harga yang sangat mahal. Sutarman merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ia berlari pulang, dan di sepanjang jalan, ia merasakan getaran ketakutan. Begitu sampai di rumah, ia menemukan Marni menangis di sudut ruangan, memegang Sari yang terbaring lemah. Tarman, tolong. Dia tidak mau makan dan demamnya tidak kunjung reda. Marni berteriak, suaranya penuh kepanikan. Sutarman merasa seperti tercekik. Ia memeluk Sari yang tampak lemah, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Maafkan ayah, sayang. Ini semua salah ayah. Sutarman kembali teringat akan perkataan Kiai Malik dan dukun. Ia tidak bisa terus mengabaikan peringatan itu. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk kembali ke dukun yang pertama kali membantunya. Di malam yang sama, Sutarman kembali ke gubuk tua tempat dukun itu tinggal. Begitu sampai, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia mengetuk pintu dengan gemetar, dan dukun itu membukakan pintu dengan wajah serius. Kau kembali, dukun itu berkata tanpa basa-basi. Ya, aku butuh bantuanmu. Putriku, dia sakit. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Apa yang harus kulakukan? Suara Sutarman bergetar. Dukun itu memandangnya dengan tajam. Kau harus menebus kesalahanmu. Setiap janji yang kau buat memiliki konsekuensi. Jika kau ingin menyelamatkan anakmu, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Apakah itu berarti? Sutarman terdiam, tidak berani melanjutkan. Benar, Tumbal. Pilihlah Sutarman. Apa yang lebih berharga bagimu? Kekayaan yang kau dapatkan atau kehidupan anakmu? Sutarman merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa memilih antara hidup Sari atau kekayaan yang telah ia perjuangkan. Ia merasakan kepanikan melanda dirinya dan air mata mulai mengalir di pipinya. Aku akan melakukan apapun. Tolong, selamatkan Sari. Dukun itu kemudian menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Sutarman harus membawa benda berharga dan melakukan persembahan. Namun, dukun itu juga memperingatkan bahwa kehidupan yang diambil sebagai tumbal tidak bisa sembarangan. Sutarman pulang dengan hati yang berat. Ia merenungkan pilihan yang harus diambil. Apakah ia berani mengorbankan sesuatu untuk menyelamatkan Sari? Namun semakin lama ia berpikir, semakin dalam rasa bersalah dan ketidakpastian merayap ke dalam dirinya. Di tengah kebimbangan itu, Sutarman teringat akan Rudi, musuhnya yang selalu mencemohnya. Rudi yang selalu cemburu dan ingin melihatnya jatuh. Tiba-tiba, Sutarman merasa seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya untuk mengambil tindakan berani. Dalam keadaan panik, ia mulai menyusun rencana. Suatu malam, Sutarman menemui Rudi di sebuah kedai kopi. Rudi terkejut melihat kedatangan Sutarman yang biasanya pemalu dan pendiam. Ada apa, Sutarman? Kau tidak datang hanya untuk mengajak minum kopi, kan? Sutarman menarik napas dalam-dalam. Rudi, aku ingin berterus terang. Aku butuh bantuanmu. Rudi memandangnya dengan curiga. Bantuan? Dari orang seperti dirimu? Aku butuh uang.
Dan aku tahu kau punya banyak. Bisa kau pinjamkan padaku? Aku akan mengembalikannya. Rudi tertawa sinis. Sutarman, jangan berfantasi. Aku tidak akan membantu orang sepertimu. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak Sutarman. Bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang lebih besar? Aku bisa memberitahu semua orang di desa tentang kesuksesanku. Kau bisa ikut berinvestasi dan mendapatkan bagian darinya. Rudi mulai tertarik, matanya berbinar. Bicara lebih lanjut. Sutarman kemudian mulai menggambarkan rencananya. Ia merencanakan penipuan untuk menarik perhatian semua orang agar Rudi mau terlibat. Dia ingin membalikkan keadaan dan berpotensi mengorbankan Rudi demi menyelamatkan anaknya. Hari-hari berlalu dan Sutarman semakin tenggelam dalam rencananya. Ia mulai menyebarkan desas-desus bahwa ada lebih banyak kekayaan yang bisa diperoleh dari usaha pertanian mereka. Dengan menarik perhatian Rudi dan orang-orang lain, Sutarman berusaha membangun citra sebagai seorang sukses yang akan mengubah nasib desa. Marni semakin khawatir melihat perubahan dalam diri Sutarman. Tarman, apa kau yakin ini langkah yang tepat? Kau sudah melewati banyak hal untuk mendapatkan kekayaan ini. Sutarman tersenyum, tetapi senyum itu terasa hampa. Aku melakukan ini semua demi kita, Marni. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tetapi di dalam hatinya, Sutarman merasakan ketidakpastian. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan tidak benar, dan semakin hari, beban rasa bersalah semakin menumpuk. Rudi pun semakin tertarik, dan bersama-sama mereka merencanakan cara untuk menarik perhatian desa. Mereka mulai mengundang orang-orang untuk melihat keajaiban kekayaan yang konon akan muncul dari ladang Sutarman. Setelah beberapa hari, Sutarman menyadari bahwa perbuatannya tidak bisa diabaikan. Ia mulai merasakan getaran yang tidak menyenangkan di sekelilingnya. Sari semakin parah, dan ia merasa seolah semakin dekat dengan kegelapan. Mimpi buruknya menjadi semakin mengerikan, dengan lebih banyak wajah orang-orang yang ia cintai tergeletak tanpa nyawa. Ketika Sutarman kembali ke dukun untuk meminta saran, ia merasa seolah beban di pundaknya semakin berat. Apa yang harus kulakukan? Aku merasa semua ini akan berakhir dengan bencana. Dukun itu memandangnya dengan tatapan penuh pengetahuan. Kau sudah menanggalkan semua yang berharga. Saatnya untuk menghadapi konsekuensinya. Jika kau ingin menyelamatkan anakmu, hentikan semua ini sebelum terlambat. Sutarman mengangguk, tetapi rasa takut menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa keputusannya selama ini telah membawa kehancuran. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang mengingatkannya akan semua yang telah dilakukannya. Ketika Sutarman tiba di rumah, ia menemukan Marni dan Budi duduk di luar, tampak cemas. Ada apa? Tanya Sutarman. Merasa ada yang tidak beres. Marni melihatnya dengan tatapan penuh khawatir. Sari semakin parah. Kami sudah memanggil dukun, tetapi dia tidak juga membaik. Sutarman merasa hatinya tertegun. Tidak mungkin. Aku harus melakukan sesuatu. Ketika malam tiba, Sutarman terbangun dengan ketakutan. Mimpi buruknya kali ini lebih mengerikan. Ia melihat Sari tergeletak di tengah sawah, dikelilingi oleh orang-orang yang berteriak, dan di tengah-tengah mereka berdiri Rudi dengan senyuman jahat. Saat Sutarman berlari, ia terjebak dalam jaring yang menghalanginya. Akhirnya Sutarman bangun dengan terengah-engah. Ia tahu saatnya untuk mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus berada di jalan yang salah. Ia harus menghentikan semua ini sebelum terlambat. Dalam hati, ia merasa penyesalan semakin mendalam. Ia memutuskan untuk menemui Kiai Malik, berharap bisa mendapatkan petunjuk untuk mengakhiri kutukan ini. Sutarman berlari ke rumah Kiai Malik. Pagi masih gelap, tetapi ia merasa dorongan yang kuat untuk segera bertindak. Ketika ia sampai di rumah Kiai, ia menemukan Kiai sedang berdoa. Kiai, aku datang untuk meminta bantuanmu, katanya dengan suara penuh penyesalan. Kiai Malik menatapnya dengan prihatin. Sutarman, apa yang kau lakukan? Kekayaanmu telah menjadi kutukan, dan saat ini kau harus memilih jalanmu. Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku tidak peduli tentang kekayaan. Aku hanya ingin menyelamatkan Sari, jawab Sutarman. Kiai Malik mengangguk. Akhiri kesepakatan itu.
Kembali ke jalan yang benar dan berdoalah. Ketika kau memutuskan untuk meninggalkan jalan gelap, pertolongan akan datang. Tetapi kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Dengan hati yang penuh harapan, Sutarman merasa seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang harus dilalui. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan hal yang benar. Sutarman kembali ke rumah dan memeluk Sari yang terbaring lemah. Ia merasa kepedihan yang luar biasa. Sayang, ayah akan berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkanmu. Aku akan mengakhiri semua ini, ia berbisik. Saat malam tiba, Sutarman mempersiapkan ritual yang dijelaskan oleh Kiai Malik. Dengan hati yang berat, ia menyiapkan benda-benda berharga dan berdoa dengan tulus. Ia berserah kepada Tuhan dan memohon ampunan atas semua kesalahannya. Tiba-tiba, saat ia berdoa, ia merasakan energi aneh mengalir di sekelilingnya. Lampu-lampu mulai berkedip dan bayangan gelap muncul. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan saat itu juga suara-suara aneh mulai terdengar. Ketika Sutarman membuka mata, ia melihat bayangan-bayangan orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, termasuk wajah Rudi. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu mulai menyerang, seolah-olah ingin menghancurkannya. Ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu, teriak Rudi, suaranya menggema di dalam pikirannya. Sutarman merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tetap berusaha untuk bertahan. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku memilih untuk mengakhiri semua ini, teriaknya. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, bayangan-bayangan mulai pudar, dan ia merasakan ketenangan. Dalam momen itu, ia merasakan tangan kecil Sari menggenggam tangannya. Sari tersenyum, seolah mengerti apa yang terjadi. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, bayangan-bayangan mulai pudar dan ia merasakan ketenangan. Dalam momen itu, ia merasakan tangan kecil Sari menggenggam tangannya. Sari tersenyum, seolah mengerti apa yang terjadi. Ketika pagi tiba, Sutarman terbangun dengan rasa lega. Ia merasa segar, seolah-olah beban berat yang menghimpitnya telah terangkat. Ia berlari ke kamar Sari dan melihat putrinya tersenyum, terlihat lebih baik. "Sayang, kau sudah bangun." Sutarman berteriak dengan penuh kegembiraan. Marni masuk ke dalam ruangan dan melihat Sari yang tersenyum. "Tarman, dia terlihat jauh lebih baik." Sutarman merasa seolah-olah telah mendapatkan kembali segalanya. Meskipun jalan ke depan masih panjang, ia tahu bahwa mereka telah berhasil menghadapi kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. Kiai Malik datang ke rumah mereka dan melihat transformasi Sari. "Kau telah memilih jalan yang benar, Sutarman. Tetapi ingatlah, perjalanan ini belum berakhir. Kini kau harus membangun kembali hidupmu." Sutarman mengangguk, merasakan harapan baru mengalir dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan masa lalu menghantuinya. Ia akan memperbaiki semua kesalahan dan membangun hidup baru untuk keluarganya. Sejak hari itu, Sutarman bertekad untuk membangun kembali kehidupan mereka. Ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil dan mulai mengembangkan pertanian dengan cara yang benar. Semua orang di desa mulai melihat perubahan dalam dirinya, dan perlahan-lahan kepercayaan mereka kembali. Dalam prosesnya, Sutarman juga berusaha membantu mereka yang terpengaruh oleh kesepakatan yang pernah ia buat. Ia bercerita tentang pengalaman pahitnya, berharap orang lain tidak terjebak dalam jalan gelap seperti yang ia alami. Sutarman, Marni, dan anak-anak mereka kini hidup dalam kebahagiaan yang sederhana. Mereka membangun masjid sebagai tempat berdoa, bukan sebagai simbol kekayaan. Mereka ingin menjadikannya tempat yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi semua orang. Dalam perjalanan hidupnya, Sutarman menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang kekayaan, tetapi tentang hubungan, kebahagiaan, dan pengorbanan. Ia telah belajar bahwa penyesalan dan kesalahan bisa membawa pelajaran berharga jika dihadapi dengan keberanian. Dan dengan itu, kisah Sutarman berlanjut, bukan sebagai seorang yang terjebak dalam keserakahan, tetapi sebagai seorang yang mencari penebusan, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Setelah mengatasi masa lalu yang kelam, Sutarman berkomitmen untuk membangun masjid sebagai simbol penebusan dan harapan. Ia percaya bahwa dengan menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, mereka bisa mengubah nasib desa menjadi lebih baik.
Dengan bantuan Marni dan beberapa tetangga, Sutarman mulai merencanakan pembangunan masjid sederhana tetapi bermakna. Masjid ini akan menjadi tempat untuk berdoa, berbagi, dan berkumpul, kata Sutarman dengan semangat saat berkumpul dengan warga desa. Kita akan melakukan ini bersama-sama tanpa memikirkan keuntungan duniawi. Warga desa yang semula skeptis mulai melihat perubahan dalam diri Sutarman. Mereka menyadari bahwa dia tidak lagi dipenuhi oleh keserakahan, tetapi oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi komunitas. Perlahan, dukungan untuk pembangunan masjid mulai mengalir. Di antara mereka ada Rudi, yang awalnya cemburu dengan kesuksesan Sutarman. Namun, setelah melihat transformasi pria itu, ia mulai merasa terinspirasi. "Aku ingin ikut membantu," ujarnya, mengulurkan tangan. "Mungkin aku bisa menyumbangkan bahan-bahan bangunan." "Terima kasih, Rudi," Sutarman menjawab dengan tulus. "Semuanya akan menjadi lebih baik jika kita bersatu." Masyarakat berkumpul dan mulai bekerja. Mereka mengumpulkan bahan bangunan, mendonasikan tenaga, dan menggelar berbagai kegiatan untuk mengumpulkan dana. Kerjasama ini menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang selama ini hilang. Namun, di tengah semangat membangun, rintangan mulai muncul. Hujan deras tiba-tiba melanda desa, menyebabkan banjir yang menghancurkan beberapa tempat yang baru saja mereka bangun. Warga desa mulai panik dan keraguan mulai merayap kembali. "Apakah kita bisa melanjutkan?" tanya Marni dengan nada cemas. Ini terlihat semakin sulit. Sutarman merasakan beban di pundaknya. "Kita tidak bisa menyerah, Marni. Ini adalah ujian bagi kita. Kita harus tetap berjuang." Tetapi tidak semua orang di desa memiliki keyakinan yang sama. Beberapa penduduk, termasuk Rudi, mulai meragukan kemampuan Sutarman untuk memimpin. "Mungkin kita harus mempertimbangkan kembali rencana ini," Rudi berujar. "Kita sudah mengalami banyak kesulitan. Kenapa tidak mencari cara lain?" Kata-kata Rudi menyebar seperti api. Beberapa orang mulai meragukan kepemimpinan Sutarman. Namun ada juga yang tetap mendukungnya. "Sutarman telah berubah. Dia berjuang untuk kita semua," teriak salah satu tetangga. Sutarman tahu bahwa ia harus mengambil tindakan untuk menjaga semangat masyarakat. "Mari kita berkumpul malam ini untuk membahas rencana kita," katanya. "Kita perlu saling mendukung dan menunjukkan bahwa kita tidak akan mundur." Malam itu, semua warga desa berkumpul di rumah Sutarman. Suasana tegang, tetapi ada harapan yang mengalir di udara. Sutarman berdiri di depan mereka, berusaha memberikan semangat. "Kita tidak bisa membiarkan kesulitan mematahkan semangat kita. Kita harus bangkit dan menghadapi tantangan ini bersama," kata Sutarman dengan penuh semangat. "Bagaimana jika kita mencari cara untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi? Kita bisa mengadakan penggalangan dana, mengundang orang-orang dari desa-desa lain untuk membantu kita," usul Marni. Beberapa orang setuju, tetapi Rudi tetap skeptis. "Apakah itu cukup? Kita sudah mengalami banyak kerugian. Sutarman telah berjuang untuk kita, dan kita harus mempercayainya," teriak salah satu penduduk lainnya, membela Sutarman. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya warga sepakat untuk melanjutkan pembangunan masjid. Mereka akan mengadakan penggalangan dana dan meminta bantuan dari desa-desa terdekat. Sutarman merasa lega, dan semangat baru mulai menyala. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya masjid selesai dibangun. Warga desa merayakannya dengan acara peresmian yang megah. Semua orang berkumpul, mengundang pengusaha, dan bahkan warga dari desa tetangga. Dalam pidatonya, Sutarman berkata, "Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk meresmikan sebuah bangunan, tetapi untuk merayakan kebersamaan kita. Masjid ini adalah simbol harapan, persatuan, dan ketulusan. Mari kita jaga dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya." Suasana penuh haru dan kebahagiaan. Saat itu Sutarman merasakan bahwa semua penderitaan dan perjalanan panjangnya terbayar lunas dengan kebersamaan ini. Seiring berjalannya waktu, masjid menjadi pusat kegiatan sosial di desa. Banyak acara diadakan, mulai dari pengajian, pelatihan keterampilan, hingga kegiatan anak-anak. Sutarman merasa bangga melihat anak-anak berlari-lari di halaman masjid, tertawa dan bermain. Rudi pun semakin terlibat dalam kegiatan masyarakat. Hubungan mereka tumbuh menjadi persahabatan yang kuat.
Aku tidak pernah membayangkan kita bisa berakhir seperti ini, kata Rudy suatu malam. Ya, kita telah belajar banyak dari pengalaman ini. Kesulitan bukanlah penghalang, tetapi kesempatan untuk tumbuh, jawab Sutarman. Meskipun hidupnya telah berbalik, Sutarman tidak melupakan pelajaran dari masa lalu. Ia sering berbagi cerita dengan generasi muda, mengingatkan mereka tentang bahayanya kekayaan yang tidak halal. Jika ada sesuatu yang aku pelajari, itu adalah nilai dari kejujuran dan kerja keras, ujarnya kepada sekelompok anak muda yang mendengarkan penuh perhatian. Jangan pernah terjebak dalam pencarian kekayaan yang cepat. Bangunlah masa depan yang baik dengan cara yang benar, tuturnya dengan tegas. Waktu berlalu dan Sutarman terus menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur. Ia dan Marni membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai baik, menjadikan masjid sebagai tempat yang mengajarkan kebajikan dan kepedulian. Suatu sore saat Sutarman duduk di halaman masjid, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang yang terjebak dalam pesugihan hingga menjadi seorang pemimpin yang dihormati di desanya. Dengan senyuman, Sutarman menyadari bahwa semua yang ia alami membawanya ke tempat ini. Tempat di mana ia bisa memberikan kembali kepada masyarakat, dan lebih penting lagi, tempat di mana ia menemukan kedamaian dalam hati. Semuanya dimulai dari satu pilihan, bisiknya, mengingatkan dirinya akan pentingnya langkah-langkah kecil yang membawa perubahan besar. Dan disinilah, di masjid yang berdiri kokoh, Sutarman menemukan kembali arti hidup yang sebenarnya. Kebahagiaan, pengabdian, dan cinta yang abadi. Kisah Sutarman adalah perjalanan yang menggambarkan betapa kuatnya pengaruh keinginan dan ambisi dalam hidup kita. Dari seorang petani yang terperangkap dalam kesepian dan ketidakpuasan, Sutarman memilih jalan yang tampaknya menjanjikan, pesugihan. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi yang mengerikan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang dicintainya. Kehidupan yang awalnya dipenuhi dengan impian indah berakhir dalam bencana yang merenggut nyawa dan kebahagiaan. Saat masjid yang dibangun dengan harapan hancur, Sutarman belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Melalui penyesalan dan penderitaan, ia menemukan bahwa jalan menuju penebusan adalah dengan mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Menghargai hal-hal kecil dalam hidup, menjalin hubungan yang tulus, dan berbuat baik kepada sesama adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Sebagai penutup, ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kekayaan atau kesuksesan, tetapi tentang menjalani perjalanan dengan integritas, kasih sayang, dan keberanian. Seperti Sutarman, kita semua memiliki kesempatan untuk memilih jalan yang benar, memperbaiki kesalahan, dan mengubah hidup kita untuk yang lebih baik. Mari kita renungkan, apa yang benar-benar kita hargai dalam hidup ini, dan sejauh mana kita bersedia berjuang untuk itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.